Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah teman-teman sekalian, kita lagi podcast ya, spesial di bulan Ramadan ini, yang Masya Allah dibintangi oleh tamu spesial kita, yakni Ustadz Solahuddin, PhD. Beliau pengamat dan pemerhati ya terhadap hukum ekonomi Islam, dan kita akan berbincang-bincang terhadap kondisi kita akan berbincang-bincang kepada beliau terkait hukum ekonomi Islam. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Tetap semangat. Meskipun dalam keadaan puasa kan kita tetap harus semangat. Para sahabat Rasulullah dan sahabat aja puasa itu terkadang berperang. Masya Allah. Apalagi kita Ustaz, orangnya hawa nafsu. Ya. Nah, begini Ustaz. Kalau kita semisal ada ijab kabul gitu di antara dua mempelai, itu kan ada sah ataupun dalam jual beli itu juga ada kriteria sah gitu. Nah, sebenarnya definisi yang disebut dengan kalimat sah itu penjelasannya seperti apa, Ustaz? Nah, ini kelihatan banget ini kalau si hostnya ini belum nikah ini. Karena ijab kabul itu bukan dua mempelai. Di antara dua mempelai. Iya. Antara penghulu dan si laki-laki, bukan penghulu. Antara yang menikahkan, yaitu walinya. Oh iya. Iya. Dengan pengantin laki-laki. Itu kan ya, calon pengantin laki-laki. Oke. A'udzubillahi bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni rusydi wa 'allimni min nafsi. Allahumma 'allamtana wa 'allimna fa'na zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa tentang sah itu artinya apa gitu kan ya? Jadi sah itu artinya dari bahasa Arab kan itu. Tapi karena sudah umum dipakai oleh teman-teman kita di Indonesia, sah itu ya sebenarnya serapan dari bahasa Arab, gitu ya. Berasal dari akar kata soha yasihu sihatan. Ya, dari sisi bahasa itu artinya bisa benar, tepat, atau sehat. Gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi dalam konteks bahasa Arab ini menandakan kesesuaian. Kalau dalam ekonomi dalam hukum Islam ya, dalam hukum Islam ini menandakan kesesuaian dengan ketentuan syariah yang menunjukkan keabsahan dan kewajaran perbuatan. Ya. Nah, perbuatan ini baik itu urusan duniawi maupun urusan dalam menjalankan agama, dalam artian ibadah. Ya, jadi semuanya memang ibadah gitu ya. Tapi ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, gitu kan ya. Ibadah khusus dan ibadah yang tidak khusus. Ibadah mahdhah itu contohnya sholat. Sholatnya sah enggak? Atau wudunya sah enggak? Gitu kan ya. Kemudian kalau yang ibadah ghairu mahdhah itu kalau masyarakat awam menyatakan itu urusan duniawi. Misalkan jual beli. Jual belinya sah enggak? Sewa menyewanya sah enggak? Gitu. Nah, jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas fokus ke sahnya dulu. Yang enggak sah itu insya Allah pada pertemuan-pertemuan ke depan insya Allah. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau begitu untuk implikasinya terhadap dunia dan akhirat itu seperti apa, Ustaz? Apakah ada gitu? Ya, sebenarnya definisi dulu ya. Kita ngomong definisi dulu. Jadi definisi tadi belum selesai. Ya, dari bahasa, dari istilah bahasa sihah itu lawan dari sakom, sakit. Gitu ya. Sihah itu adalah lawan dari sakit berarti sehat. Sehat itu artinya bahwa akadnya itu sehat, gitu, tidak sakit. Artinya sesuai dengan ketentuan syariah. Berarti kalau tidak sesuai dengan ketentuan syariah itu namanya sakit. Artinya termasuk masyarakat. Masyarakat kalau tidak sesuai dengan ketentuan syariah, menjalankan amalannya, perbuatannya itu tidak sesuai ketentuan syariah, maka kita menyebutnya masyarakat yang sakit.
Tapi kalau masyarakatnya menjalankan aktivitasnya dalam pribadi, bermasyarakat, dan bernegara itu sesuai dengan hukum syariah, itu disebut sebagai masyarakat yang sehat. Insyaallah. Jadi kita sedang sakit nih masyarakatnya, Ustaz. Makanya, mari, ini menarik gitu ya. Kita hanya melihatnya dari sisi muamalah ya, muamalah maliyah. Nah, itu aja dulu. Karena fokus kita memang konsentrasi saya di bidang itu, gitu ya. Jadi sihah itu kan tadi sesuai dengan ketentuan syariah. Mas, nanti minta tolong dipotong ya. Slide berikutnya. Bawah. Oke. Jadi kalau menurut Imam Al-Amidi dalam Al-Ihkam fi Usul Ahkam itu menggambarkan as-sihah itu sebagai kebalikan dari penyakit dengan menonjolkan konotasi kesehatan. Jadi sehat tadi ya. Nah, next. Ya. Jadi definisi dari sihah atau sah itu dalam kitab Syahsiah Islamiyah itu sebagai sebuah perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili juga menyatakan dalam usul fiqh al-Islam bahwa suatu perbuatan yang sah itu harus memenuhi seluruh syarat dan rukun yang disyariatkan menurut aturan Islam. Harus terpenuhi semua rukunnya. Ya, gitu. Oke. Terkait tadi, Zat, untuk implikasi atau konsekuensi gitu terhadap dunianya maupun akhiratnya itu seperti apa, Zat? Jadi kan gini, ternyata sah tidaknya perbuatan itu dampaknya, gitu ya, dampaknya itu implikasinya itu sampai dunia akhirat. Dan menariknya adalah bahwa kalau sah atau tidak sah dalam hal ibadah itu dampaknya ternyata berbeda dengan kalau masalah muamalah. Gitu. Misalkan ya, sah dalam hal sholat. Gitu ya. Kalau tidak sah dalam sholat, maka kita bisa mengulang. Gitu ya. Mohon maaf, kalau tidak sah dalam akad nikah, sudah terlanjur berhubungan suami istri, kemudian punya anak, baru kemudian diulang. Wah, ternyata kemarin itu tidak sah, saya lihat videonya. Waduh, akhirnya gimana? Ya, karena tidak sah ya, kasihan kan pengantinnya kan. Dampaknya kan dunia akhirat itu. Anaknya menjadi tidak sah, kemudian hubungannya juga. Dan sebagainya, rumit lah. Makanya penting banget ini. Kita harus perlu memahami bagi seorang muslim muslimah, kalau dia itu menjelang akil balik, itu sudah perlu memahami. Jadi ketika memahami apa sah tidak sahnya suatu perbuatan, baik itu ibadah maupun ibadah mahdhoh maupun ghair mahdhoh. Gitu. Jadi ketika dia itu nanti balik, dia sudah siap untuk menjalankan aktivitasnya sebagai seorang mukallaf, orang yang sudah kena beban hukum syariat, tidak dibebankan kepada orang tua lagi, tapi dibebankan pada dirinya sendiri kewajiban itu. Gitu ya. Atau dosa-dosanya itu dosa-dosa yang dia dibebankan oleh dia sendiri karena sah tidak sahnya suatu aktivitas. Jadi contohnya gini, contohnya ya, keabsahan itu contohnya tentang kepemilikan. Ya. Kalau handphone ini milik Anda, apakah sah saya menggunakan ini tanpa seizin Anda? Tidak sah. Tidak sah. Gitu ya. Apa akibatnya kalau saya menggunakan handphone ini tanpa sepengetahuan Anda? Dosa. Bisa, itu akhirat. Dosa. Ya kan? Dunianya. Kalau dunianya bisa dituntut polisi. Ya nggak? Nah, kayak gitu. Contoh lagi, misalkan
tentang hak milik. Ya, tanah umpamanya. Tanah itu sah menjadi milik kita, maka kita boleh menggunakan untuk apa saja. Gitu ya. Kalau tidak sah menjadi milik kita, maka kalau kita mau menggunakan harus izin pemiliknya. Gitu ya. Oke. Contoh lagi. Ya. Contohnya adalah tentang hak kontrak. Ijarah. Ya, ijarah itu sewa ya. Sewa, misalkan Anda menyewa saya untuk mengajar. Ya. Menyewa saya untuk mengajar. Itu sah kalau akadnya di depan. Jelas. Pak, Anda mengajar tentang ekonomi Islam selama 2 jam. Oke, 2 jam berapa? Gitu kan ya. Oh, 2 jam sekian juta. Namanya seperti itu. Oke, sepakat. Nah, udah, saya ngajar selama 2 jam itu. Maka itu adalah akadnya sah. Tapi kalau Pak, Anda ngajar ya, ekonomi Islam ya? Ya. Terus Anda nggak bilang gajinya berapa, fee-nya berapa. Ternyata nggak ada gaji. Nah, gitu. Cuman snack gitu. Saya berpikiran ini Dapat. akadnya ijarah. Gitu ya, akad ijarah, saya dapat fee. Gitu ya. Tapi saya malu menyampaikan itu. Kan jadi sama-sama nggak enaknya. Ya kan? Ini banyak kasusnya ya. Wah, iya. Wah, ya kondisi sekarang itu kemudian ada yang menyatakan, wah, Ustadz ini terlalu komersial ini. Gitu. Loh kan Anda tadi minta tolong saya untuk mengajar ekonomi Islam. Gitu kan ya. Kalau memang benar-benar pengen majanan itu artinya nggak perlu bayar gitu ya, gratisan. Nah, kalau gratisan ya bilang di depan, Ustadz mohon maaf, kami tidak ada anggaran. Bisa nggak Ustadz menyampaikan materi terkait dengan ekonomi syariah kepada teman-teman ini, pengusaha ini gitu ya. Tapi kalau memang sejak awal tidak disampaikan sama sekali sehingga kan belum jelas itu Ustaz. Apakah tentang muka'afah atau yang fee yang akan diberikan tadi, terus kemudian si pemateri kemudian menanyakan hal itu, apa termasuk sesuatu yang memang haknya atau tidak diperbolehkan? Nanti insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Masya Allah. Pada tayangan berikutnya. Nih, ya, insya Allah pada tayangan berikutnya. Tetapi pada prinsipnya bahwa sah itu adalah semuanya harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dan tidak ada hal-hal yang merusak dari akad itu. Jadi sesuai dengan ketentuan syarat rukunnya dan tidak ada yang merusak dari akad itu. Gitu. Itu implikasi duniawinya seperti itu ya. Masya Allah. Ya, implikasi duniawinya itu adalah bahwa yang pertama, kalau itu sah, berarti kalau itu kepemilikan berarti sudah menjadi hak milik yang sah. Perpindahan hak milik gitu ya. Jadi nanti anak turun tidak bisa menuntut. Ya, karena sudah ada keabsahan dari jual beli, misalkan seperti itu. Jadi mantan pemilik barang itu sudah tidak bisa menuntut lagi. Seperti itu. Termasuk anak turunnya sudah tidak bisa. Loh itu dulu rumah saya itu. Ya dulu. Tapi kan sudah dijual. Gitu. Balik nama. Ya, atau ini tanahnya tanah atau rumahnya rumah warisan. Anaknya misalkan 5 atau 2 lah ya. Ternyata salah satu menjual tanpa sepengetahuan si B. Si A menjual, anak si A menjual tanpa sepengetahuan anak si B. Atau digadekan. Ini kan tidak sah. Kalau tidak sah implikasinya bisa dituntut di kepolisian. Gitu. Dan implikasi akhiratnya nanti ya akan mendapatkan tuntutan besok di akhirat. Bisa termasuk orang yang
Muflis, bangkrut ya, Ustaz? Iya, bisa. Nah, ini. Cukup itu teman-teman. Hmm. Masya Allah ini ilmu yang luar biasa. Meskipun singkat, tapi kita bisa ambil banyak hikmah ya. Boleh nggak kita perpanjang sebentar? Boleh, Ustaz. Oh iya. Sangat boleh. Jadi gini, akibat dari akhirat itu saya belum mendetailkan ya. Oh, Ya, akibat di akhirat itu yang pertama jelas tadi yang disampaikan antum tadi, bisa jadi kita akan menjadi orang yang merugi, muflis, gitu ya. Apa itu? Orang yang merugi itu bangkrut ya. Orang yang bangkrut itu bukan hartanya habis, tapi di akhirat itu dia kan nggak bawa uang, nggak ada uang di sana. Nah, padahal adanya pahala dan dosa. Nah, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sah, mengambil haknya orang lain, nah maka di akhirat akan dimintai lagi haknya. Kalau tidak ada uangnya, tidak ada tanahnya kan di akhirat, akhirnya ya diminta diambil pahalanya. Pahalanya habis, dosanya orang yang dizalimi itu akan diberikan kepada yang menzalimi. Dan dampaknya lagi ya ketika di dunia ini dia mengambil atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sah, seakan-akan ketidaksahan itu dalam tanda kutip ya, itu diberi jalan tol oleh Tuhan. Loh, saya melakukan perbuatan ini kok kayaknya kok bebas banget ya. Tidak ada yang menghalangi kepala hukum dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Tapi ternyata ketika harta yang tidak sah itu diberikan untuk membeli makanan dan dimakan oleh anaknya, oleh istrinya, maka bisa jadi anaknya dan istrinya itu kan makan barang yang haram. Ya. Maka di akhirat bisa jadi itu jadi api neraka juga. Jadi kenikmatan yang dia dapatkan ya bentuk dari istri terus. Iya, istri terus. Itu kalau tidak sah secara pribadi. Kalau tidak sah secara keluarga, dampaknya satu keluarga. Kalau tidak sah dalam bermasyarakat, ya satu masyarakat itu akan menuntut di akhirat kelak. Bayangkan kalau tidak sahnya itu sampai satu negara. Iya, maka di akhirat satu negara itu akan menuntut. Coba bayangkan tidak hanya satu negara, tapi misalkan tidak sah, contohnya ya, membuat regulasi tentang ekonomi konvensional, ekonomi pakai bunga. Contohnya gini. Sekarang gini. Bunga itu riba. Bunga itu riba tidak hanya umat Islam saja, tidak hanya ajaran Islam saja yang melarang. Ajaran agama-agama lain itu melarang tentang riba dan bunga itu sama. Nah, persoalannya adalah bunga atau riba itu halal apa haram menurut keyakinan agama dan kepercayaan di seluruh dunia? Haram apa halal? Haram. Oke, haram. Sepakat ya? Sepakat. Pertanyaannya, kalau ada orang pinjam bank pakai bunga, oke, kemudian orang itu hanya membayar pokoknya saja, bunganya tidak dibayar. Kemudian setelah misalkan dia utang 10 juta, ya, dicicil per bulan, akhirnya 10 juta dia merasa lunas. Saya sudah bayar 10 juta kok. Tapi ternyata bunganya terus berjalan. Iya, berjalan terus. Akhirnya ternyata bunganya itu senilai 10 juta. Pokoknya 10 juta, bunganya juga 10 juta karena dia nunggak terus. Pertanyaannya adalah, kalau orang itu hanya bayar pokoknya, tidak bayar bunganya, nggak mau saya bayar bunganya, bunga itu haram. Misalkan seperti itu. Meskipun dia itu agama non-muslim. Agama muslim aja, yang beragama Islam aja mengharamkan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dia tidak bayar bunganya, hanya bayar pokoknya, kira-kira dituntut polisi nggak? Ya, bisa dituntut. Dituntut polisi. Berarti bunga bank itu menurut sistem kapitalis itu wajib apa haram?
Wajib. Wajib. Masya Allah. Itu. Wallahu Jadi a'lam. ngeri ya Ustaz, Iya. keadaan sekarang ini. Nah, itu kalau dia itu meninggal dunia, maka ngalir terus itu dosanya. Orang yang membuat regulasi itu. Bahkan sekarang Hmm. iklan-iklan riba itu udah di mana-mana ya Ustaz. Nah, Di auzubillah min iklan YouTube, di banyak. pembuat iklan, kalau dia itu meninggal dunia, iklannya masih diputar, dosanya terus nggak ngalir. Iya benar nih. Makanya kita harus hati-hati ketika melakukan perbuatan, melakukan karya dan sebagainya, harus dipastikan sah, yaitu sesuai dengan syarat rukunnya, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tetap terjaga seperti itu. Amin. Wallahu a'lam. Insyaallah. Itu ya teman-teman, ilmu yang luar biasa ini. Kita pelajari mulai dari sah, terus kemudian berbagai konsekuensi dunia akhirat termasuk contoh-contohnya. Nah, insya Allah nanti tentang fasad dan batal akan disampaikan juga di episode selanjutnya. Biar teman-teman untuk senantiasa pantau di channel Dakwah Solo supaya nggak ketertinggalan daripada update ilmu-ilmu berikutnya. Itu ya, barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, sama-sama.